Selamat datang di Wave Aftermatch. Kita habis nonton apa tadi namanya? Snapdragon Cup. United akhirnya menangkan trofi pertamanya musim ini, yaitu mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 2-1. Dan remontada. Woi. Ini nih Snapdragon Cup berturut-turut kita menang terus gak sih? Oh, juara bertahan. Yang tahun lalu menang nggak? Back to back ini. Lah, gue lupa. Back to back. Kan 3 kali. Memang iya. Setahu gue Musim lalu Audi bukan? Yang itu- Tottenham tuh. Apa ya? Tottenham mah Audi sama Arsenal iya. Oh, Enggak, kalau Snapdragon Cup waktu yang 2 musim lalu menang. Yang itu di Bangkok kan juga menang tuh. Yang ada PC itu. iya. Terus habis itu Snapdragon Cup iya, juga. pokoknya semenjak kita Snapdragon selalu ada Snapdragon Cup. Cuman lupa deh menang semua apa enggak lupa. Dan di edisi kali ini cukup prestisius kalau mengalahkan Atletico Madrid Yes. dengan pemain yang cukup lengkap juga tadi ya. Betul. Kita akan coba. Kayaknya enggak deh, Mas. Hah? ATM-nya enggak gitu lengkap deh. Tadi line up pertamanya lumayan kok. Cuman depannya doang yang anak-anak bocil-bocil Oh, iya, doang. iya. Depan ke belakang Jan Oblak tiba-tiba. Jan Oblak, iya, Jan Tiba-tiba Oblak. main dari awal. Kita akan coba bedah bagaimana jalannya pertandingan bersama Kak Lika. Kak Liga. Iya. dari line up pemilihan menurut lu gimana Mbak Lika? Line up MU kan? Iya. Sejujurnya kaget kalau misalkan Zerzi nggak main. Cuma karena Amat mau dikasih menit bermain setidaknya setengah pertandingan, jadi make sense lah Mbumo yang false nine. Tapi lagi dan lagi Shalesi membuktikan perannya dia sebagai AMF lagi malam ini. Iya. Maknyus. Gimana? Sejauh ini dia mainnya lebih bagus winger atau nomor 10 menurut? Dua-duanya bagus. Oh ya? Sama rata menurutku. Tapi kalau dikasih free roll, tentunya dia bisa ngisi spot kosong. Dan ini menurut aku lebih unpredictable untuk lawan. Karena kalau misalkan Shalesi terus-terusan di kanan kan jadi ketebak ya. Paling dia nusuk, cutback, goal. Atau enggak nusuk, terus gimana nanti crossing gitu kan. Tapi kalau misalkan dia jadi free roll, tadi kita temuin dia di kiri, di kanan, di tengah. Jadi oke lah. Yoro sebagai right back Jujur, masih kaget. canggung ya? Iya. Iya kan 2 pertandingan terakhir dia main right back terus kan? Benar, tapi lumayan loh. Engine-nya lumayan. Iya, daripada lo ya. Iya, Dalo crossingnya Tetap cakep. Dalo nomor 1 sih. Kalau Apa dibanding sih? Yoro Dalo. Apa sih? Yoro tuh tetap kurangnya satu, Mas. Emang oke secara fisik, secara speed, tapi dia nggak bisa crossing. Dan dia nggak bisa selebrasi kalau temennya ngegolin. Emang iya ya? Oh, Dalo kan kalau temennya ngegolin dia paling heboh. Passionate dia, Dia passionate. paling heboh. Padahal bukan dia yang ngegolin. Asis juga bukan dia. Penting heboh nomor 1. Ya balik ke Chelsea dikit, gua melihat gua kan tadi bawa satu nonton di mobil sekilas lah ya. Cuman yang satu hal yang gue lihat Di mobil. dia Di mobil nggak mau nonton di sini. iya tadi naik Grab. sorry Gojek tadi ya. Iya. Ini apa? Iya kalau gue lihat touch-nya keren banget dan footwork-nya oke, cuman gue nggak tahu nih visinya gimana. Dan kalau tadi dibilang bagus, ya gue nggak bisa bilang bagus sama karena gue melihat ya dapat penalti pun juga itu kan karena foul ya. Ya itu footworknya dia, Bang. Iya ngerti, cuman kan nggak bisa tiap pertandingan begitu terus, Mas. Tapi tiap dia dapat bola juga ada kok step over. Ada step over ya? Iya. Oh, sama yang tadi, iya ada di kanan, iya oke sih, ya benar. Menjanjikan dia tuh kalau dapat bola Menjanjikan. lumayan licin soalnya. Bisa carrying ball lumayan lah dari setengah sampai ke sepertiga tuh dia berani ada PD-nya. Iya, berarti dari kertas ya nilai tambah buat United untuk musim depan. Sisi kanan selain ada Amat yang posisi sama dengan Chelsea memberikan yang berbeda gitu loh cara bermainnya. Benar. Kalau sama Amat. Cukup banyak ya pemain United yang footworknya bagus ya. Amat, Chelsea, Zirkzee, Cunha juga termasuk yang Iya. footwork bagus. Rashford. Dan Rashford masuk hitungan. Masuk. Dan main di winger semua ya. Dan Iya. Jadi mungkin akan jadi warna kalau United kalau nyerang tuh memang kayaknya masih membutuhkan skill individu dari para pemain, bukan cuman teknik banget yang kayak oke 1-2 lu umpan ke sini terus lu lari lagi, itu kan pasti kebaca banget kan. Iya, Footwork ini tuh bisa jadi opsi yang nembus pertahanan. Itu padat kayak gitu tadi kalau emang bisa licin-licin gitu kan, ya udah dapat foul akhirnya penalti. Iya, Itu kan betul. juga salah satu alhamdulillah Langkah bisa memecat. di-block ya gitu. Tapi ATM-nya juga tadi kan sebetulnya habis cetak gol yang menurut gue spekulan itu lah ya. Nggak bisa dibilang itu mereka jago lah ya.
Abis itu juga nggak bisa ini juga sih Mas, nggak bisa Nggak nyerang, bisa nggak bisa nyerang apa. juga. Malah beberapa menit terakhir aja kan menjelang Dia mau nyamain setelah kedua iya baru itu. Cuman ya kita beruntung juga, ada beruntungnya juga sih, kena Hillman kena tiang sama siapa tadi kena tiang juga. Jadi ya agak beruntung juga lah. Ya kalau back harus mesti lebih diperhatikan. Yang underrated menurutku di pertandingan babak pertama Mason Mount dan Andre Santos Yes. ini pairing yang cukup akhirnya dapat Oke ya. kayaknya dapat itunya deh. 3 Dapat kliknya ya? pertandingan. Iya. Kayaknya mereka udah tahu porsi masing-masing. Mason Mount yang akhirnya tahu gimana dia berperan jadi pengalir aja. Nah, yang bersih-bersih Andre Santos Andre Santos. sama dia ternyata juga sering progresif bola begitu-begitu ya, Mbak? Iya, benar. Iya, Setuju. bener. Gimana menurutmu 3 pertandingan terakhir pairing Mount dan Andre Santos ini? Iya, kalau yang aku rasa ya, aku cukup kaget karena mereka berdua kan sebenarnya secara kecepatan nggak yang cepet-cepet banget ya dua-duanya. Tapi menurut aku di mana-mananya itu loh. Kayak keren cover groundnya bagus. Terus Andre Santos pun ketika dapat bola, dia langsung tahu dia tuh harus arahin kemana dan banyak bola-bola terobosannya itu di antara dua defender itu Iya bagus itu, banget iya menurut aku. itu. Dan dia decisionnya untuk tackle juga lumayan ya. Oke, Bersih lah ya. iya Nggak bersih. banyak yang telat, nggak banyak yang Betul. foul juga ya. Iya. Jadi untuk setelah 3 pertandingan kan pertandingan pertama dia nggak di pairing sama Mount ya, dia di pairing sama Jack Fletcher kalau nggak salah. Tyler sama Tyler. Tapi 2 pertandingan terakhir lawan Wrexham lawan Rosenborg sama lawan ATM dia di pairing sama Mount dan surprisingly Mount terlihat jadi pemain bagus, bukan yang bagus di posisi nomor 10 tapi dia ternyata jadi pemain tengah oke dan mungkin itu yang bikin United jadi mikir-mikir nih gue beli pemain tengah lagi apa enggak ya. Jangan-jangan. Tetap lah, menurutku harus tetap. Ya tetap sih karena Ugarte nggak ada kan. Siapa yang kita beli dari Madrid tuh? Chomeni aku, Chomeni aku. Ayo yakin. Ya, nggak yakin. Babak kedua setelah ketinggalan. Babak kedua Ahmad diganti sama siapa tadi? Jack. Sama Tyler Fletcher. Sama Tyler Fletcher dan Nggak bisa bedain. Iya masih sulit bedain. Masih sulit bedain. Dorgu diganti Ethan. Williams. Terus depan Dan Armour ganti Heaven. Maguire juga diganti. Maguire diganti Maguire diganti Armour. Armar, Terus diganti Amas. Andre Santos diganti Jim Twites. Betul. Ya. JJ Gabriel gantiin Chelsea. Betul. Ya, dan Iya. Bumo diganti Zirkzee. Mumur Ya. ganti. Nah, iya. Gabriel Gabriel ganti Bumo, Zirkzee Iya, ganti dirinya sendiri. Enggak. Iya, tadi sih JJ Gabriel masuk menyenangkan buat kita yang nunggu-nunggu, tapi ya belum nunjukin apa-apa sih. Karena kelihatan banget ya masih grogi lah ya, ditambah memang masih 15 tahun 8 bulan apa umur 15 tahun 299 hari memang. Wow, hafal ya. Enggak, baru baca. oke. Sumpah saya enggak baru baca dan itu Saya kira tiap hari ngitungin. termuda pemain MU yang debut gitu. Ya masih belum kelihatan lah, Mas. Dan Cuman masih nafsu. tadi lihat fotonya beberapa kali dia mencoba ya. PD-nya ada. Lumayan PD-nya ada. PD-nya. Apa ya kalau orang Jawa tuh jejak. Jejak. Iya, apa dia tuh tahu kakinya orangnya ada di situ lah. Ya. Iya. Ya, dia biasanya kan orang Present. Ya, Ya, orang ya, kalau ya, grogi ya. kan biasanya Benar. ya dia main cuman otaknya kemana-mana atau dia kayaknya dia nggak di situ dia lagi di mana gitu. Tapi JJ Gabriel tadi cukup menjanjikan untuk Jejak ya. JJ itu C-nya jejak. Iya. Jejak. Oke. Dan Zirkzee juga tadi oke ya. Zirkzee bagus aku Cakep. Zirkzee bagus. Aku bilang, ini mumpung masih awal season belum mulai. Aku Buat bilang, Fred. ini akan jadi musim bounce back-nya Zirkzee. Kalau nggak Kalau nggak Kalau dijual. nggak dijual. Dan menurutku jangan dijual. tapi kalau Kasih 1 musim lagi. Iya, tapi asalkan dimaininnya yang kayak drop deep. Dia nggak bisa jadi target man nggak sih? Nggak bisa. Iya, Harus main yang kayak mundur, link Tadi up. juga karena kayaknya ditandem sama Gabriel lah ya. Gabriel disuruh dia di depannya dia kan. Gabriel tadi ke kanan tuh. Iya, dia kan main jauh turunnya tadi tuh. Iya. Jadi Jemput bola. kayak nomor 10 malah jadinya. Ya Zirkzee harus main kayak gitu menurutku. Dia nggak bisa jadi target man, nggak bisa diharapkan jadi poacher, jadi finisher kayaknya susah. Tapi kalau dia disuruh bawa bola dari tengah, ngambil dari bawah, kemudian dia pelan-pelan bawa, kemudian 1-2, ntar juga sampai di depan sama Betul. dia tuh. Iya. Iya. Sebetulnya Mas tadi kalau nonton tuh ada kalian beberapa hari terakhir lihat sosmed pasti kan? Ada kelewat gak yang cara Carrick bermain? Iya, Yang passing jalan. Jadi kayak
tadi tuh kelihatan banget ada kayak passing-jalan, cuman sayangnya di final third karena masih belum terbiasa dan masih kurang yakin. Jadi tuh kayak harusnya oper jadi telat ngoper gitu si Mbumo tuh beberapa kali. Jadi ya so far gue lihat skemanya Carrick berjalan gitu dan ya nggak sabar tunggu pemain-pemain inti lainnya balik sih. Gabung. Ya, benar. Gol kedua menurutmu gimana, Pak? Itu pressing yang dilakukan United akhirnya bisa ngerebut bola. Tadi rebut bola Bagus. Tyler ya? Tyler Kan, Tyler. walaupun jatuhnya bukan dia yang assist tapi cakep banget sih pressingnya, Iya, rebut iya. bola, neken masuk terus oper ke Mbumo kan? Ya. Iya, Mbumo ya tadi. Itu Mbumo golnya juga sapuannya si kiper kan? Iya, Iya, benar. sebetulnya Bukan kalau ada gol sih nggak ada yang bener-bener wow lah. Iya. Satu kan penalti, satu lagi juga gara-gara yang tadi si Tyler crossing kesentuh sama back, abis itu mau dibuang kiper malah nyentuh Mbumo gitu. Tapi ada yang malah chance-chance yang bersih malah itu nggak jadi gol kayak di babak pertama tadi Luke Shaw volley Ya itu lawan ke arah kiper lawannya Oblak. Bro. Iya, Iya. terus Benar. ada yang si Ahmad free kick udah deflect tapi ya Oblaknya masih masih kena dapet. kaki Oblak sama yang si Chelsea tadi ada sempat feint dikit di kanan terus akhirnya dia crossing Mbumo nyundul cuman keluar gitu. Tapi itu tipis. bagus loh. Kita jadi tahu gimana kalau nanti ketemu tim yang dengan kiper yang punya lagi harinya. Iya. Kayak Oblak tadi kita kan gol setelah Oblak diganti kan. Benar. Iya. Itu akhirnya kita jadi mikir gimana harus ngegolin nih. Dan menurut kalian dengan Atletico Madrid yang bermain sepadat babak pertama dan babak kedua tadi secara pertahanan, apakah Carrick sudah bisa menemukan pola untuk Ngebongkarnya. nge-break low block atau belum? Belum menurutku. Tapi tetap aja ya kita belum full squad juga nggak sih? Jadi Iya. Dengan skuad yang ada belum bisa. tapi not bad lah bisa jadi 2-1. Iya, nggak bisa break tapi dengan ada Chelsea ada yang bisa placing sama tendangan dari luar kotak penalti. Iya. Itu salah satu way out juga buat ngebongkar low block sih. Iya, itu beda cerita mungkin kalau kita ada Bruno ada Cunha. Kemudian sama Belum lagi Sesko. Tielemans. Ya ada Sesko kan juga yang kalau Iya, crossing. Iya, itu kan kita dari tadi juga nggak terlalu banyak main bola atas kan. Iya, betul. Ya, oke, langsung aja man of the match menurut kalian Chelsea gua. Babak 1 Chelsea. overall? Chelsea lagi. Chelsea. Chelsea. Lu Chelsea juga. Mason Mount. Mason Mount boleh. Mason Mount. Bumo gua. Bumo. Bumo gua. Karena 2 gol. Hah? Karena 2 gol sama ya Ya Bumo. ya Bumo just Bumo ya betul. Bumo just Bumo ya soalnya. Iya. Tapi nggak sabar sih, maksudnya nggak sabar lihat minggu depan kita lawan PSG. PSG kayaknya agak serius deh karena beberapa hari sesudah dia akan lawan Aston Villa di Super Cup. Oh, berarti Oh, iya. ini final game sebelum Enggak game juga, freeze. enggak. Abis Super Cup mereka ada friendly lagi, abis itu baru. Enggak, sebelum Super Cup kan lawan sama kita MU. kan sebelum Super Cup tadi kan. Oke, itu mungkin ulasan kita. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe dulu. Nanti kita ketemu di Web Web update. Reaction lawan PSG berarti abis ini ya? Minggu depan hari Sabtu jam 10 malam. Nah, Mantap. kita nanti akan ada reaction lagi. Insya Allah nanti pantengin aja sosmednya. United akan main lawan PSG jam 10 malam. Hari jam Sabtu. 10 malam. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton. Kami pamit undur diri. Saya Gotama. Saya Lika. Saya Koko United. Sampai jumpa. Thank you.